Akhirnya syuting juga, back again with us di channel All About Adis di sesi Q&A ya. Akhirnya kita syuting di saat kemarin banyak kendala syutingnya. Semoga ini sampai akhir nanti Amin. selesai. Amin. Makanya Amin ya Allah. kuy cepet. Oke, sekarang pertanyaan dari teman-teman yang udah ada di backup ya. Pokoknya udah disaring, ditampung semua. Itu tentang kemarin lupa sih ngasih taunya tentang apa. Jadi pada saat dikasih tahu tentang apa baru pada nanya. Nanti mungkin lain kali kita kasih kategori ya, nanya tentang ini, tentang itu gitu ya. Tentang kami, tentang Apapun. keluarga, tentang Ya. apapun lah. Oke, dimulai dari Abi dulu ya. Kemarin belum, ya lumayan lah yang bertanya, alhamdulillah ya. Lumayan. Lumayan. Jadilah untuk subscriber yang masih kecil. Iya. Nah, imunisasi ini Abi dulu yang menjawab ya. Bunda yang bertanya. Oke, yang pertama dari Om Al. Hai Om Al. Hai Om. Nanti ada IG-nya di bawah ya. Iya, ini dicantumin di sini. Sep, dah. Nih pertanyaan dari Om Al. Kali aja ajak collab. Boleh. Katanya gitu. Kuy lah, kapan Om? Yuk. Di mana? Kapan tempatnya? Tempat yang hits ya Om. Yang ngehits. Ya, harusnya ngehits. Biar rame. Oke. Terus kita bahas apa Om? Keren tuh. Collab Mobil tua. Boleh juga tuh kalau mobil tua ya. Kita konvoyan. Bukan orang yang tua ya. Saya masih muda. Baru 31. Ingat Apanya? dengan umur. 31 32 ya. Oke. Ya Om Al. Jangan lupa ditonton juga ya Om Al. Jangan lupa komen Om. Collab di mana ya? Oke. Lanjut. Next. Ada dari Agan Gani. Siapa nih? Oh, si Gani. Oh, Halo, Om Gani. Gani. Halo. Kopinya enak Om. Belum coba. Nanti kapan-kapan kita sana ya. Om, tunggu koronce ya. Ya, koronco hilang. Nah, tapi jangan kopi aja. Enggak, ada beberapa. Kok jadi bahas kopi kita? Oh iya. Ya, Gani tanya apa? Oke, Agan Gani ada rencana mau motoran lagi. Dan ada rencana mau buat komunitas kayak dulu lagi. Waduh. Komunitas apa? Oh, yang motor-motor yang ada di sini ya. Yang paling tua ini ya. Tapi enggak deh, sekarang banyak yang tua juga kok. Banyak tuh. Oke. Yang pertama ya pasti ada lah, ya kan? Tapi sekarang lagi nikmatin solo riding ya aja. Lagi nikmatin solo ride. Terus kalau kepikiran untuk bikin komunitas lagi, ada sih. Ya, salah satunya yang sama Om Al tadi, mobil tua. Cuman masih ragu. Kenapa? Ya belum ada tapi belum dilaksanakan lah gitu. Pengen sih. Kalau boleh bocoran sih, ini udah 2 komunitas keluar guys. Iya. Iya. Ketiga ding dengan yang 3 lah. Yang Yang ada di lambang sayap yang ada di sini sama lambang garpu tala keluar semua. Sama satu lagi nih Om, katanya misalnya ada moge dan mobil lebih fokus kemana? Moge nih ada ininya ya, ada nanti dikasih gambarnya. Sama satu lagi nih Om, katanya misalnya ada moge dan mobil lebih fokus kemana? Moge nih ada ininya ya, ada nanti dikasih gambarnya. Moge sama apa tadi? Sama Mobil. Nah, ini tergantung nih mobil yang mana, motor yang mana, moge yang mana, mobil yang mana. Kalau mobilnya itu ini ya apa sih? Coba apa sih? Enggak lah. Kalau dua-duanya bisa fokus kenapa enggak? Ya. Oke. Kalau nggak bertanya sebagai wanita, Kalau cewek gimana sih pandangannya masalah mobil sama motor? kayaknya daripada moge mendingan mobil ya. Kenapa? Biar bisa bareng-bareng.
Enggak, moge tuh sakit pinggang. Aduh, Dia belum ngerasain Harley. Aduh, ya itu kan beda lagi. Pandangan saya mogenya yang masih yang kelas bawah ya. Moge terbagi macam. Moge ada moge sport, ada moge naked, ada moge touring, ada mogean. Apa tuh? Jadi terbagi. Oke deh. Moge sama apa tadi? Sama mobil. Nah, ini tergantung nih mobil yang mana, motor yang mana, moge yang mana, mobil yang mana. Kalau mobilnya itu ini ya apa sih? Coba apa sih? Enggak lah. Kalau dua-duanya bisa fokus, kenapa enggak? Oke. Kalau nggak bertanya sebagai wanita, kalau cewek gimana sih pandangannya masalah mobil sama motor? kayaknya daripada moge mendingan mobil ya. Kenapa? Biar bisa bareng-bareng. Enggak, moge tuh sakit pinggang. Aduh, Dia belum ngerasain Harley. Aduh, ya itu kan beda lagi. Pandangan saya mogenya yang masih yang kelas bawah ya. Moge terbagi macam. Moge ada moge sport, ada moge naked, ada moge touring, ada mogean. Apa tuh? Jadi terbagi. Oke deh. Lanjut. Next ke pertanyaan dari Om Beat Sky. Oh, Beat Sky man. Halo Om Beat. Sky. Tadi katanya mau jual ginjal, gimana tuh ceritanya? Jual ginjal engkau aja lah, aku nggak mau, masih butuh. Ninja 2,5 RR ini di syuting pas tadi siang apa tadi pagi itu abis launching Ninja 2,5 R yang 4 silinder. Gitu. Apa kata dia? Ini pertanyaannya dari Om Beat Sky. Kalau nggak salah berat nih pertanyaannya. Ada 2 kalau nggak salah. Ada 2 bener ya. Gak? Oh, ini nih yang pertamanya. Siapakah yang harus kita prioritaskan? Apakah cewek yang kita taksir atau yang naksir kita? Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi malam ini kita sedang syuting Q&A. Ini kita lagi syuting Q&A. Itu ke situ. Ini ada komen. Menjawab pertanyaan. DP motor, Bu. DP mobil. Pertanyaan dari dari siapa? Beat Sky tadi ya? Dari Beat Sky. Pertanyaan dari Beat Sky ya. Halo Om Beat Sky. Nah, pertanyaannya itu, siapakah yang harus kita prioritaskan? Apakah cewek yang naksir kita? Atau cewek yang kita taksir? Yang kita prioritas itu siapa gitu? Ya. Minta yang berpengalaman, katanya seperti itu. Ini menurut apa yang diturut. Kalau emang tergantung ceweknya ya. Yang kita taksir itu suka sama kita juga atau enggak. Terus kalau cewek yang kita taksir itu responnya itu biasa aja, forward. Jadi kalau kembali lagi, kalau yang cewek itu yang naksir ke kita, open ini aja deh, open your heart aja deh dulu. Karena prinsip awak ada yang deket ngapain yang jauh. Nah, gitu ya Pak ya. Dulu saya jauh Pak, gimana tuh? Anda kan deket dulu. Oh, deket dulu ya. Iya. Baru jauh. Kan saya nggak tahu tuh Anda mau jauh. Iya. Kan saya ngasih tahu. Pada saat mau pulang besok. Oh iya. Enggak, kan saya ngasih tahu saya kuliahnya di Cirebon. Nggak usah pura-pura lupa. Oh iya. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya Om Bitska ya. Puas nggak puas, puasin aja. Silakan berpikir keras sendiri ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya, pada mengejar-ngejar yang apa ya, yang nggak pasti, yang pasti aja lah. Yang pasti aja. Ya sama aja, dia kan pengen jauh. Sama sebenarnya, sehati sih ya. Iya. Oke, lanjutnya. Ada yang kedua nggak masalah? Ada nih dari Om Biska, masih dengan Om Biska ya. Ataukah harus menunggu sampai ketemu dengan yang sama-sama saling memprioritaskan? Kapan?
Kapan itu? Allah sih tahu ya. Mau kapannya. Yang penting kitanya sholat istiqoroh, sholat hajat ya. Insya Allah dijabah. Ya jangan lupa juga untuk usaha. Amin. Itu sih. Ya, intinya jalanin aja. Jodoh itu di tangan Allah. Kamu yang usaha. Terus apa namanya? Ada yang dekat ngapain jauh. Dah itu. Semoga berkenan ya. Agak berat nih soalnya. Dibantu dengan doa ya Om ya. Bantu dengan doa. Oke. Dengan doa. Amin. Kita juga lagi live di Instagram nih, Iya. kata Om Al. Ada Om Al. Ada Om Al. Om, jawabanmu udah ku jawab. Nanti aku edit ya. Telat nontonnya. Nanti ku edit, ditayangin di YouTube. Nah, nanti nonton di YouTube. YouTube-nya di mana YouTube-nya? YouTube-nya itu di All About Adis. Oke. Ya. Kan ada dari Antiola yang cantik ya. Antiola. Mau tahu tipsnya dong, gimana sih caranya mengalahkan ego di dalam pernikahan itu? Waduh, Berat ya, pertanyaannya udah jauh, udah lari ke sana Anti. Jauh banget sih Anti. Buset. Anti umurnya berapa sih Anti? Nanti dulu deh pertanyaan itu. Tapi nggak apa, kita jawab aja. Oke deh. Mungkin dia pengen tahu, jadi pada saat dia ingin menuju ke jenjang itu, dia udah bisa apa yang ingin dia lakukan. Menurut pengalaman pribadinya Anti ya, Anti juga tahulah ya pahit busuknya abangmu ini. Musuh besarnya manusia itu adalah egonya sendiri. Jadi kita harus ngalahin ego kita sendiri itu. Jadi pandai-pandailah ya dalam menjaga hati pasangan, dalam pokoknya menjaga kedua belah pihak lah, menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga diri. Terus selalu introspeksi diri. Jadi nggak mungkin dia yang salah, dia yang benar. Masing-masing pasti ada salah, ada benarnya. Nama juga manusia, nggak ada yang salah, nggak ada yang selalu benar, nggak ada yang sempurna gitu ya. Semua itu sih sebenarnya butuh proses. Jadi kalau salah satu dari kalian yang ngalamin jatuh naiknya dari kehidupan atau masalah keluarga, ya itu salah satu menurut aku untuk naik kelas. Itu aja. Ujian atau apapun semua pasti ada, dan semua keluarga juga pasti ada ujiannya masing-masing. Pasti beda-beda. Gitu. Oke. Ada lagi nggak? Itu dari Antiola. Semoga Antiola puas dan belajar dari pengalaman kita juga. Semoga tidak terjadi pada Anti. Dia tahu pahit buruknya kita. Iya. Dan yang lain-lainnya. Kita lanjut ke Om Ganteng yang lagi kuliah di Bandung. Wis, anak-anak Telkom ya. Siapa namanya? Siapa nama universitasnya? Telkom. Oh iya, Telkom University. Bandung. Wis. Anak Bandung, guys. Emang Telkom ada di mana selain di Bandung? Nanti kita cari ya. Kayaknya nggak ada deh. Sakit kepalanya untuk memikirkannya. Calmek. 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 Jangan ya. Untung bukan. Aduh, jangan didengar. Nanti edit. Kalmizek alias Zaki Farhan. Maklum, matanya udah jam 12 loh. Jam 12 ya? Buset. Oke, ini pertanyaan dari Om Zek. Edit ya, awas kalau enggak. Bahkan saya. Cara time management dong Bang, membagi waktu antara kerja dan keluarga. Oke. Oke. Time management. Wah, itu kembali lagi ke ego diri sendiri. Gitu loh. Judulnya ego ya Pak? Ego. Hari ini ego. Jadi kita yang harus mengalahkan ego kita. Jadi di waktu kerja ya udah kerja aja gitu. Terus profesionalitas dengan pekerjaan kita. Tapi di waktu yang sama misalnya dengan keluarga, ya udah ke pekerjaan aja, jangan dibawa ke keluarga. Begitu juga dengan halnya di pekerjaan, kita jangan bawa keluarga. Walaupun kadang kebawa-bawa dikit ya Pak. Oke, hilaf. Maaf. Gitu sih. Manusia sih.
harus ada saling komunikasi sih intinya kalau untuk time managementnya. Jadi komunikasi antar sama istri atau sama kantor itu. Misalnya suruh lembur ya kasih tahu sama istri suruh lembur apa gimana gitu kan. Komunikasi sih ya. Komunikasi intinya komunikasi. Gitu. Oke, semoga Om Zack puas dengan jawaban kami. Kalau nggak puas kita kemana kayak gitu ya. Ya. Nge-track bareng. Kita lanjut ke ini nih. Siapa nih ya? Vainatri. Nah, Itu siapa ini tuh? orang kantor, namanya boleh disebutin nggak namanya? Pokoknya adalah orang kantor. Takutnya nggak boleh disebutin. Jadi desainer handal yang bikin logo ODP beliau. Terima kasih Om. Makasih Om. Nanti kita cantumkan Nah, IG-nya. IG-nya. Pertanyaannya, tips beli mobil klasik. Widih. Berat nih, Nampaknya nak beli mobil nih. tapi klasik kayaknya. Iya klasik, tapi kemarin bilangnya mobil yang lain. Oke. Kalau menurut Ani ya Om ya. Kalau menurut Ani dengan pengalaman pribadi nih, kriteria mobil yang dicari itu mobil yang susah atau maksudnya yang langka dicari ya, tapi dengan kondisi mobil ini mesinnya itu paling utama, mesin itu harus sehat banget. Mesinnya harus sehat, tidak ada leaking sama sekali. Antara head dan bloknya itu istilahnya apa ya, ya kalau cuma debu sih nggak masalah, tapi kalau ada tetesan deras atau tetesan walaupun sedikit tetesan, wah itu jangan diambil. Pokoknya ambil yang kering. Nah kalau untuk misalnya bocornya cuma di power steering atau cuma di selang rem atau dan yang tidak begitu krusial, itu nggak masalah, itu bisa diperbaiki. Nah merek juga penting sih sebenarnya untuk menunjang spare part itu mahal atau tidak. Jadi kebanyakan sih merek yang palang T itu mobil tuanya itu sangat-sangat murah dan sangat-sangat terjangkau spare partnya. Tapi kalau untuk klasik yang istilahnya klasiknya Eropa, klasiknya yang mobil Jepang tapi yang istilahnya rare banget, nah itu juga lumayan harganya. Tapi tetap satu paling utama di mesin. Urutan pertama mesin, urutan kedua itu kaki-kakinya juga lumayan mahal loh kalau rusak, jangan salah. Jadi itu kita harus riskan dan kita harus coba. Jadi datang ke tempat motubanya, lihat yang ditaksir yang mana, buka kap, lihat mesinnya bersih atau enggak, nyalahin ada suara-suara yang menggelitik atau enggak di mesin. Kalau itu semua lolos uji lihat kelayakan, bawa mobilnya, baru itu dengar kaki-kakinya. Ini agak panjang nih, harusnya di ODP nih. Pokoknya lebih lengkapnya lagi nanti di channel ODP ya Om ya, bukan di channel All About Adis, karena channel ini adalah channel keluarga. Channel ODP Automotive Dream Project itu channel khusus otomotif. Nanti ada juga aku bikin di situ bagaimana tips mobil klasik ini. Nah ini garis besarnya aja. Nah, habis kaki-kaki baru surat-surat lengkap atau tidak, nomor rangka, nomor mesin sama atau tidak, pajaknya bagaimana, terus servisnya bagaimana, segala macam ya. Oke, boleh masukkan Pak? Apa tuh? Kayaknya di ODP bikin Q&A dan kalau enggak ya khusus pertanyaan ini dibuat Bisa. Dibuat channel apa, bukan channel, bikin videonya ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak yang nanya di ODP nanti? Nggak usah curhat-curhat juga ya kan. Habis ya? Masih ada satu nih. Siapa? Dari Mak Joya. Oh Mak Joya. Sabar ya Mak Joya. Mak Joya yang pintar masak sekali. Ini ownernya dapur Mama Pemda 2. Dan kokinya, aduh. Itu cabai setannya, aduh. Ya Allah, kayak setan. Ada jam 12 kan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Kaget. Oke, pertanyaannya, planning liburan kemana nih Bang Adik?
Bang Adit sekeluarga. Nanya liburan dia. Bang Aditnya tidur. Tidur Bang Adit. Yang jawab kita aja ya. Boleh. Kalau Bunda kemana? Kalau Bunda kemana? Ke Bandung. Ke Bandung. Dingin. Kalau Abi mau ke Lombok. Mantap itu Lombok. Maldivnya Indonesia. Perasaan siapa yang pengen ke Lombok dulu ya? Bunda kan? Ya. Mau honeymoon ke sana nggak jadi. Nanti tunggu corona ku selesai restorasi kita ke collab katanya gitu. Oke. Siap Om. Siap Om. Nah, udah ya? kita lanjut ke pertanyaan buat Bunda. Sini Abi pegangin live-nya. Oke. Dari atas aja kayaknya lebih enak. Dari Melivindi. Nembak apa ke lantai tapi yang kena hidung? Tahu nggak apa Bu? Ini pertanyaan Tebak-tebakan sih. apa pertanyaan? Tebak-tebakan itu kan menjawab juga ya, jadi termasuk pertanyaan juga. Nembak ke lantai. Nembak ke lantai. Ke lantai. Mantul hidung. Apa? Kentut kali. Kentut. Kentut. Oh iya. Kentut bukan. Tolong di kolom komen ya. Bener apa enggak? Tolong di kolom komen. Bukan gitu. di IG lagi, di kolom komen ya. Jadi pertanyaannya gini, nembaknya ke lantai tapi yang kena hidung, tahu nggak apa itu Bu? Katanya gitu. Kalau kita sih jawabnya kentut, bener nggak? Kalau kalian apa? Ya Allah, cuma satu orang yang nonton. Lanjut. Dari Egi Dea Safitri. Anti Dea. Oke, Yang lagi Anti kuliah. Dea. Calon guru bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Ada penerus. Kata dia mau tanya tentang skripsi, boleh Teh? Skripsi. Oh, Teteh jadi dosen ini ya, dosen penguji sekarang. Iya kayaknya. Boleh, nanti kita call me. Japri. Japri di WA ya. Masalah dana aman lah itu. Dana apa? Konsultasi. Ya. Agak sedikit bingung juga sih sebenarnya kalau masalah skripsi. Habisnya udah lama sih Pak nggak jawab. Apa ya, bukan nggak jawab, nggak bergelut tentang itu, tentang dunia pendidikan, perskripsian. Aduh, yang jelas ya inilah yang membantu saya selama skripsi. Ada ya? Ada ya. Nah, nanti kita cerita lagi ya. Nah kalau mau nanya, tanya tuh. Jangan diem baik. Maklum. Oke. Lanjut next. Siapa nih? Mayang. Aduh, nggak nampak, nggak kacamata. Mayang Anissa. Mayang Anissa. Oh, Mayang Anissa. Kak Mayang. Katanya kangen Ibu, sehat selalu ya Bu. Amin. Kangen juga. Nanti koronce hilang kita collab. Om Al kali ya. Nanti corona hilang kita ketemuan. Lanjut dari Rini Artika. Anti Rini. Katanya cerita dong Teh, awal kenal sama Bang Ardi gimana sebelum akhirnya nikah. Widih. Panjang sih ya. Panjang banget. Dari tahun 2010 sampai 2020. 10 tahun mau diceritain. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, intinya tahun 2000. Tahun 2009 itu nih nge-add di Facebook. Cuman ya kita hello biasa aja. Di tahun 2010. Makasih udah biasa. Biasa. Alay-alay. Di tahun 2010 itu yang jelas beliau ini saya kira temen SD saya yang namanya Ardi. Taunya salah orang. Ya abis itu malu ya, pengen kabur. Ternyata lanjut. Sampailah akhirnya di bulan Agustus ketemu. Bulan Juli 2010. 10 tahun yang lalu ya. Terus di Agustusnya kita ketemuan. Sebulan kemudian jadian September. Sampailah jadian di bulan apa ya? Bulan September lah. Ya jadian di bulan September, maaf. Sampai jadiannya tuh selama 4 tahun ya.
di sampai 2 tahun jarak jauh 2014. Pokoknya panjang sih, nanti panjang kita buat judul tersendiri untuk ini. Nggak usah, kita bikin filmnya aja. sama cerpen ya bisa. Intinya kenalnya tuh di Facebook itu. Nah ternyata juga temennya temennya saya kenal sama beliau. Iya. Ya masih saling berkaitan sih. Masih. Lanjut. Oke, lanjut. Dari Kakak Rara Indrasari. Si Rara. Katanya nggak mau nanya Bu, cuma mau bilang rindu. Aduh, jangan rindu. Rindu itu berat banget. Ya sih, rindu juga. Biar Abi aja. Intinya sebenarnya ya, di Lebaran tahun ini tuh kepengen anak-anak tuh datang lagi kayak kemarin-kemarin. Betul. Nah udah banyak planning, pengen masakin ini, masakin itu, masakin ini itu, bikin kue. Bikin kue. Dan ternyata ya apa boleh buat, jadi kami bikin ya gara-gara mobil Om Al nih. sabar ya Om Al. Elin. Tempat yang pengen banget Ibu kunjungin kalau COVID-19 udah selesai. Ini sama Anti Dila. Sama ya? Iya, sama Anti Dila. Iya, Sehati iya. ya. Sehati. Bandung. Kenal nggak kalian? Enggak ya? Kenalan lah sekarang. Bandung, tetap Bandung. Ya. Lombok. Tit ke Ardi. Hah? Enggak nanya. Bukan. Ini Ardi anak sekolah. Oh, anak sekolah. Emang ada nama Ardi? Adanya Ardi Muhammad. Oh, pakai H dia. Ini Ardi Eis. Ardi Eis itu Ardi Muhammad. Iya. Kok jadi saya sih, Bapak dong yang bertanya. Jadi dia bilang, bagaimana caranya membangun keluarga yang bahagia? Kok pakai hehehe sih? Ya, maklum, baru lulus. Oh, baru lulus. Aduh, seangkatan sama Bella. Berat. Oh, seangkatan sama Bella ya? Baru lulus banget kemarin. Angkatan COVID berarti. Angkatan COVID ya. Kan bukan maunya mereka. Iya. Gimana ya? Bagaimana cara membangun keluarga yang bahagia? Kita jawab dulu yang ini. Oke. Intinya komunikasi, saling percaya, terus saling mendukung. Kok jadi goyang sih Pak? Terus saling komunikasi, saling percaya, saling mendukung, saling pengertian, saling kasih duit, saling apa ya? Intinya saling mengingatkan. Nikmatin apa yang udah ada sekarang. Itu sih. Maaf ya kalau jawabnya berdua, karena ya memang pengalaman berdua ya. Pengalaman berdua. Itu pertanyaannya nyangkut banget. Oke. Betul. Oke Ardi. Oke. Ardi yang itu, yang ono. Oke. Lanjut Pak. Siapa lagi? Si dari Diva Amanda. Halo Kak Diva. Halo Kakak, apa kabar? Sehat ya? Amin. Kegiatan ibu dan keluarga selama di rumah aja dong. Selama di rumah maksudnya apa kegiatan ibu dan keluarga selama di rumah aja? Selama di rumah aja ini sudah mulai setahun ya Pak ya? Setahun lebih ya. Oh, yes. Dari 2019. Sebelum corona ada. Iya. Kegiatannya banyak. Intinya memasak, menjaga 2 bocil. Masak sih yang paling utama ya. Oke. Intinya kegiatan ibu di rumah masak. Nih masak kue nih. Bikin kue nih sampai perut kayak gini. Gitu. Tapi master chefnya ada sih, Mami Ida Safrida. Nanti kita cantumkan IG-nya. Tulan juga lagi menggeluti bisnis masakan, kue, lauk, rendang, paru. Oke, selanjutnya lihat di Mams, ada IG-nya. Ada IG-nya dan YouTube-nya juga ada. Kebetulan pertanyaan udah habis ya? Pak. Oh, habis. Mungkin dari yang nonton sekarang ada yang mau nanya? Ada tuh. Papa Yuda tanya dong. Tanya dong, apa Papa Yuda? Ayo Papa Yuda. Asal jangan nanya dompet ya. Oh iya. Giveaway kita belum ya? Iya, giveaway kita belum loh. Astagfirullahaladzim. Besok aja Pak kita bikinin kue ya Pak. Mana ada Pak? Iya, belum. Dan belum dipilih juga itu yang mana? Yang mana? Next. Oke. Semua pertanyaan sudah dijawab ya, kecuali giveaway. Berharap sih nanti teman-teman ada yang nanya lagi dan bisa dijawab lagi semampu kita, sepengalaman kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe kalau bila perlu ya.
Terus follow IG kita masing-masing, ada di Adis OI 19, Adis Ardi 19, Ardis _Ardi 19, ada Saputra Brothers juga, ada Mamskek juga, ada Automotive Dream Project juga. Di follow, terus ikutin keseruannya ya. Semoga jawaban tadi tidak ada menyinggung siapa-siapa. Kalau ada menyinggung siapa-siapa, kami mohon maaf. Intinya cuma sebagai hiburan semata. Udah kayak tip-tip aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Bye. Bye-bye.